Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor Stanbook 105-721-123-619 dari kelas Manajemen 19G. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik proyeksi kualitatif dengan metode eksplorasi yang dimana ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan macam-macam metode eksplorasi, kedua, langkah-langkah proyeksi metode Delphi, ketiga, study case, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun pengertian dari metode eksplorasi merupakan metode proyeksi kualitatif untuk memperoleh gambaran keadaan yang akan datang dengan mengembangkan informasi yang telah tersedia meskipun informasi tersebut belum memadai. Selanjutnya yaitu macam-macam metode eksplorasi yang dimana ada 2, yaitu yang pertama pengembangan skenario dan kedua pendekatan Delphi. Pengembangan skenario merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi sebagian akibat adanya kejadian yang lain. Pendekatan Delphi merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara diskusi secara tidak langsung di antara individu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses proyeksi menggunakan metode Delphi, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan beberapa individu yang dipandang memiliki pemahaman tentang kondisi yang diproyeksikan. Kedua, menetapkan seorang individu sebagai fasilitator. Ketiga, fasilitator meminta masing-masing individu untuk membuat proyeksi masa yang akan datang disertai alasan yang logis tanpa menyertai identitas pembuat proyeksi. Keempat, hasil proyeksi dari masing-masing individu dikumpulkan oleh fasilitator, kemudian digandakan dan dibagikan kepada individu lainnya untuk mendapat tanggapan. Kelima, hasil tanggapan dikumpulkan oleh fasilitator untuk dikirim kembali kepada pembuat proyeksi. Keenam, berdasarkan tanggapan dan ahli yang lain, pembuat proyeksi membuat devisi atas proyeksi pertama atau tetap dengan proyeksi pertama jika masukan dari ahli lain dipandang tidak memadai. Terakhir, yaitu langkah-langkah di atas dapat diulang hingga berkali-kali sampai memperoleh kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu study case mengenai penerapan metode Delphi dan ServQual untuk perbaikan mutu pelayanan di Plaza Telkom Citiung, di mana penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbandingan antara tingkat persepsi dengan tingkat harapan yang diberikan, penyebab ketidakpuasan pelanggan, serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai tujuan digunakan integrasi metode Delphi dan service quality. Hal ini diketahui hasil penyebaran kuesioner pendahuluan dengan presentasi terbanyak yaitu 48% merasa tidak puas dan 33% merasa cukup puas, sedangkan 19% merasa puas terhadap pelayanan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan menggunakan metode Delphi dan ServQual diketahui bahwa ada 14 atribut kualitas jasa yang diinginkan oleh pelanggan untuk ditingkatkan. Berdasarkan analisis gap, semua skor gap bernilai negatif, sehingga tiap dimensi kualitas jasa masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Prioritas utama yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan adalah atribut perlengkapan dalam memberikan pelayanan lengkap dan berfungsi dengan baik. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.